Saudara, kita kembali bahas mengenai penangkapan Dr. Tifa dan juga Roy Suryo bersama dengan Sekjen DPP Projo, Freddy Damanik. Bang Freddy, kita lanjutkan diskusi kita tadi sempat terpotong ya mengenai urgensi mengapa kemudian dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa harus ditangkap pagi hari ini. Kita mendengar cuplikan wawancara bersama dengan Refli Harun, kuasa hukum dari Roy Tifa, yang merasa tidak ada alasan subjektif mengapa kemudian kliennya ini ditangkap pada pagi hari ini, karena dari kliennya ini sudah mengklaim bahwa wajib lapor hampir 30 kali semenjak November 2025, kemudian juga rasa-rasanya upaya menghilangkan barang bukti juga tidak mungkin dilakukan oleh kliennya. Ada perbedaan keterangan sepertinya kalau kita lihat juga pernyataan dari Sekjen Pradi Bersatu yang mengatakan bahwa kemungkinan alasan penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh kepolisian ini, alasan yang melatar belakangi salah satunya adalah mangkir dari panggilan. Menurut Projo seperti apa, Bang Freddy? Ya, jadi begini, apa tadi Bung Refli itu salah ini apa ya? Salah argumen, salah memahami. Belum ada di sini cerita penahanan. Di sini masih cerita penangkapan. Roy Suryo, Dr. Tifa itu ditangkap. Jadi belum ada cerita di sini subjektif, objektif. Nah, itu di penahanan. Nah, itu yang pertama. Kemudian baru kita uji ya apakah penangkapan ini sah secara hukum. Ya, kan begitu. Ya, kalau mereka walaupun oke ada lembaga peradilan yang bisa menguji ini, tetapi secara hukum ini saya kasih tahu sekali lagi, ini bukan penahanan, ini penangkapan. Apa dasar untuk menangkap? Pertama, memang sudah ada bukti-bukti permulaan yang cukup, bahkan lebih dari cukup orang-orang ini karena memang sudah tersangka. Gitu. Yang kedua, ya tadi Bung Refli sudah menyampaikan ada surat penangkapan, administrasi penyidikan, jelas ada surat penangkapan yang dibawa oleh aparat penyidik kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Masalah itu ditandatangani tidak ditandatangani itu selalu seperti itu, tetapi itu bukan berarti menghilangkan proses itu. Yang ketiga dan ini kami yakin dilakukan oleh penyidik. Penyidik pasti sudah memberitahukan apa hak-hak mereka sebagai tersangka, ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan oleh penyidik, maka penangkapan itu sudah sah. Jadi sekali lagi Bung Refli salah memahami di sini, belum penahanan. Ya, kami sekali lagi ya menghargai proses hukum, proses penangkapan ini yang dimaknai memang bagian dari proses hukum tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Ya, jadi kami kepada kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan, ya jangan lagi membangun narasi. Tadi sudah saya sampaikan, ya Bung Refli masih menyampaikan ada pesanan apa, ya masa setiap setiap perbuatan, setiap tindakan penyidik ya direduksi menjadi kepentingan atau pesanan dari katakanlah Pak Jokowi atau siapapun itu sebagai pihak pelapor. Ya nggak begitu ya. Kalau memang ada intervensi itu, ya silakan sampaikan kepada publik apa buktinya, kan begitu. Ya, kami melihat ini memang murni proses hukum dan sudah sah secara hukum. Aparat penegak hukum, penyidik Polda Metro Jaya di dalam melakukan penangkapan itu memang sudah sesuai kewenangannya dan sesuai KUHP, sesuai peraturan perundang-undangan. Ya, kalau mereka merasa hak-haknya dilanggar atau proses itu melanggar hukum, silakan lakukan pra peradilan. Begitu, Mbak. Oke, Bang Freddy, kami tangkap berarti memang belum tentu
penahanan ya, jadi masih dalam proses penangkapan. Ini yang perlu diluruskan juga, yang mungkin bisa ditanyakan juga kepada kepolisian terkait dengan hal ini. Kemudian juga kita melihat kalau Bang Freddy juga sering pantau, biasanya setiap hari Jumat dari pihak kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tiva ini sering mengadakan konferensi pers begitu ya. Kalau kami catat ini juga ada pernah sekali di mana Roy Suryo ini membandingkan kasus yang ia jalani dengan beberapa kasus yang besar seperti kasus Jessica Wongso dan juga kasus Verdi Sambo yang dirasa-rasa dari proses penyelidikan sampai P21 tuh jaraknya cukup singkat gitu dibandingkan dengan dirinya yang bahkan sudah berjalan 1 tahun. Pertanyaan kami melihat dari Refli Harun begitu ya, kuasa hukum yang juga masih meragukan P21-nya itu seperti apa. Nah, menurut Projo dengan adanya penangkapan ini seperti apa sih sebenarnya langkah dari kepolisian? Apakah dengan proses hukum yang sudah begitu lama, apakah masih layak sebenarnya untuk dilanjutkan di kepolisian, Bang Freddy? Ya, jadi begini, itu sekali lagi ya kami menyampaikan ya, pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini ya, mereka itu oke lah mencoba membangun selalu narasi-narasi seperti itu, padahal perbuatan mereka juga ya, perbuatan mereka juga Roy Suryo dan teman-teman ini termasuk kuasa hukumnya yang menyebabkan proses hukum ini berjalan lama. Nah, kenapa saya katakan begitu? Ya, dari awal kami yakin tidak ada keraguan sedikit pun di dalam proses pembuktian fitnah ijazah palsu ini. Kenapa? Ya karena ijazahnya ada. Itu yang pertama dan asli. Yang kedua, UGM sudah menyatakan. Yang ketiga, saksi-saksi ya baik dari pihak UGM, teman-teman kuliah juga sudah menyatakan. Memang ya biasanya proses hukum, penegakan hukum terhadap perkara begini memang simple. Ya, sederhana. Ya, yang saya katakan tadi, ada ijazahnya, ya terbukti mereka, UGM sudah menyatakan, kemudian pernyataan mereka di media sudah bolak-balik, di publik sudah bolak-balik, itu sudah memenuhi unsur. Tetapi yang saya katakan tadi, bahwa peran mereka juga ada. Tapi itu dihargai hukum. Memang itu hak mereka. Mereka kan melakukan perlawanan, tanda kutip, perlawanan proses hukum maupun di media, di publik, ya supaya ini perkara tidak terkesan bahwa ya hak-hak mereka dilanggar, ya mereka diperlakukan tidak adil. Nah, makanya polisi atau penyidik juga ya merespon atau menanggapi permintaan mereka, saksi-saksi mereka, ahli-ahli mereka, ya misalnya ya mereka minta ahli A, ahli B, ahli C ya, padahal ya menurut hemat kami itu tidak perlu kan begitu. Nah, ini kan mereka misalnya di dalam gerakan-gerakan mereka, narasi-narasi mereka ya mereka bangun, contoh nih misalnya mereka harus ke tempat apa itu yang Pak Jokowi KKN. Nah, itu kan proses diperiksalah kepala desa atau masyarakat yang setempat itu. Nah, mereka membangun narasi KPU begini, diperiksalah KPU. Nah, semua itu kan memperlama proses. Itulah yang menyebabkan perkara ini secara administrasi penyidikan, sekali lagi, ini hanya administrasi penyidikan menjadi lama. Begitu. Jadi bukan masalah kebenaran atau alat-alat atau bukti-buktinya tidak cukup, bukan. Sekali lagi administrasi penyidikan. Nah, itu permasalahannya adalah di situ, Mbak, gitu. Baik, kami tangkap poinnya. Bang Freddy, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan di Kompas TV. Sekjen DPP Projo Freddy Damanik. Sehat selalu, Bang. Terima kasih. Dan saudara jangan beranjak, breaking news